Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardh alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan sebagiannya juga dalam keadaan mungkin masih ada yang sakit, tapi alhamdulillah bisa menghadiri kajian ini sebagai bukti cinta kita kepada ilmu. Semoga kita diberikan catatan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin dan juga keadaan mereka dimanapun berada. Taib jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini agak sedikit spesial, kita kaji salah satu di antara fenomena yang Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya dan kekuasaannya, maka Allah jadikan matahari dan bulan sebagai salah satu di antara dua kekuasaannya, ciptaannya yang maha agung, maha kuasa, terjadi beberapa saat di hari ini, yaitu dengan gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Jamaah rahimakumullah, kita berangkatkan dari beberapa ayat. Salah satunya adalah pertama kali kita buka dalam surat Asy-Syams. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha ila akhiril ayah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat ini dengan ada 11 sumpah. Kita lihat pada sumpah yang ke-1, ke-2 dan ke-3. Di situ dikatakan wasyamsi, demi matahari. Wadhuhaha, demi cahayanya di waktu duha. Wal qamari idza talaha, demi bulan yang mengiringinya. Jamaah rahimakumullah, matahari dengan cahayanya disebut diyaun. Dari sejak awal muncul cahaya matahari sampai tenggelamnya, itu disebut diya. Diyaun selain juga bercahaya, yang kedua bersinar. Kalau bercahaya hanya mengeluarkan cahaya dari dirinya saja, tapi kalau diyaun itu tidak sekedar bercahaya tapi menyinari sekitarnya, sehingga bahasanya diyaun. Sedangkan bulan itu tidak diyaun bahasanya, tapi nurun. Dia bercahaya saja tapi tidak menyinari yang lainnya. Nah, jamaah rahimakumullah, orang-orang Arab dahulu, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya Islam, mereka punya keyakinan kalau ada fenomena yang jarang terjadi, jarang sekali kan terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu mereka katakan dalam sebagian keyakinan mereka ini ada yang meninggal, kalau tidak ada yang lahir gitu. Itu dalam keyakinan mereka. Sehingga sebagiannya mereka juga ada yang bikin rujak, bikin makanan khusus gitu. Karena ini tanda ada yang meninggal, ini tanda ada yang lahiran gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya, innash syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi yukhawwifu bihima ibadahu
fa idza ra'aitum la yankasifani limauti ahadikum wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalika fafza'u bis shalah. Dalam riwayat yang lain, fa idza ra'aitum dzalika fasallu wa tasaddaqu. Dalam riwayat yang lain ada kalimat fafza'u ila dzikrillahi was shalah. Sungguh matahari dan bulan itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak hanya matahari dan bulan saja. Itu hanya dua di antara sekian tanda-tanda yang menunjukkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan gerhana baik matahari maupun bulan itu yukhawwifu bihi ma awliya'ahu. Itu tujuannya. Allah ingin memberikan rasa takut kepada hambanya dengan diperlihatkannya fenomena yang jarang terjadi itu, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, karena Allah ingin memperlihatkan kemahagagahannya, kemahakuasaannya. Kalau gerhana bulan ataupun matahari itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya Allah saja gitu. Manusia termasuk hambanya lemah, sangat lemah sekali, sehingga timbul rasa takut ya dengan melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala pada dua tanda itu. La yang kasifani limauti ahadikum wala li hayatihi. Kata Nabi, itu bukan tanda gerhana matahari dan bulan, itu bukan tanda adanya orang yang mati ataupun ada orang yang hidup, kata Nabi. Ini menjawab keyakinan orang-orang musyrikin Arab ketika itu. La yankasifan limauti ahadikum wala li hayatihi. Tidak sebagai tanda adanya yang meninggal ataupun ada yang lahir. Fa idza ra'aitum dzalika. Nah, baru kita masuk pada disiplin ilmu fikihnya di situ. Fa idza ra'aitum dzalika, maka jika kalian melihat fenomena itu, ra'aitum itu kan dari kata ro'a, telah melihat, yaro sedang atau akan melihat. Kalau ra'aitum, antum semuanya, kalian semua para hamba, jika kalian semua umat Nabi Muhammad ya melihat dzalika fenomena itu, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Namanya ro'ayaro, itu melihat bukan secara maknawi tapi hakiki. Memang melihat begini, terlihat, oh ini matahari, oh ini bulan ya. Oh ternyata sekarang terjadi gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Itu dilihat dengan kedua matanya. Nah, makanya saya bacakan di sini fatwa dari Syekh bin Baz dan juga ulama dari Suriah kaitan dengan itu. Ya. Sedikit saya bahas ya masalah ini. Karena di dalam hadisnya dikatakan fa idza ra'aitum dzalika fafza'u bis shalah. Kalau kalian melihat dengan kedua mata kalian, kalau itu memang terjadi gerhana, maka segeralah kalian melaksanakan sholat sunnah. Ya. Sudah tahu kan sholat sunnahnya? Sering dan banyak yang terjadi salah karena jarangnya terjadi gitu. Seperti orang kalau Idul Fitri, Idul Adha itu biasa mungkin sholat subuh, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar langsung ruku, padahal masih takbir kan. Ya. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5 gitu. Karena jarangnya dilaksanakan, setahun cuma 2 kali. Nah sekarang gerhana juga sama. Itu ada takbiratul ihramnya sampai 4 kali, tapi jumlah rakaatnya tetap 2 rakaat dan rukunya ada 4 kali. Rakaat pertama 2, rakaat kedua juga 2 gitu. Sedangkan sujudnya tetap cuma 2 kali, kemudian salam ya. Nah ayat yang dibacanya bebas-bebas saja ya. Kemudian fafza'u bis shalah, segeralah kalian salat. Jamaah rahimakumullah, saya bacakan dulu ya di sini sehingga kena semuanya nanti kaitan dengan pembahasan ini. Kata beliau, ya Syekh bin Baz setelah memperhatikan 2 hadis ya, banyak hadisnya tentang ini. Tapi semua hadis ada kalimat fa idza ra'aitum dzalika. Jika kalian melihat dengan 2 mata kalian ya, berarti melihat secara hakiki ya. Melihat itu kan ada juga secara maknawi. Melihat dalam tidur berarti
mimpi, tidak melihat begini kan gitu. Melihat dengan perasaan, itu firasah lain lagi. Al-kusufu, kata beliau, wa yu'lamu aidan, ya, saya hanya membacakan saja, dan sudah dimaklum juga, annahu la yusra'u li ahli baladin lam yaqa' indahumul kusufu ayyusallu. Sungguh tidak disyariatkan bagi penduduk sebuah daerah atau kampung yang mereka tidak melihat terjadinya gerhana, maka tidak disyariatkan untuk sholat. Kenapa? Li'anna rasula, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allaqal amra bis shalah. Nabi mengikatkan perintah di situ, ada perintah untuk melaksanakan sholat. Ya. Wa ma dzakara ma'aha, sedangkan yang disebutkan bersamaan sholat itu ada kalimat biru yatil kusufi, yaitu dengan melihat terjadinya gerhana. La bil khabari min ahlil hisab, bukan karena ada informasi dari ahli hisab. Bi annahu sayaqa, sungguh perakiraannya akan terjadi nanti gerhana. Itu bukan karena ada informasi dari ahli falak, ya misalkan dengan hitungannya nanti akan terjadi 0,2 derajat di atas ufuk. Nah, nanti berarti pada malam ini seperti yang terjadi barusan, itu dari maghrib sampai isya bahkan lebih terjadi gerhana. Bukan karena informasi dari ahli falak, tidak, tapi lebih kepada sabda Nabi, fa idza ra'aitum dzalika, jika kalian melihatnya. Maka ayuhal ikhwah, maksud dari hadis ini, ya, yang disampaikan oleh Syekh bin Baz dalam fatwanya, jadi sesuatu yang terlihat pasti terjadi. Kalau kita melihat, benar-benar melihat, sudah pasti terjadi itu gerhana, ya. Tapi sesuatu yang terjadi gerhana belum tentu itu terlihat, ya. Misalkan ada informasi dari secara hitungan gitu ya. Kalau memang tidak ada ghum, ya, tidak tertutup oleh awan, apalagi sampai terjadinya hujan, itu sudah pasti tidak mungkin terlihat. Nah, seandainya tidak ada ghum, awan, atau tidak ada mator, hujan, dan itu terjadi gitu gerhana, ya, terjadi gerhana. Nah, kalau terlihat, ya, maka pasti terjadi. Nah, kalau kemudian pasti terjadi belum tentu terlihat. Paham nggak maksud saya? Ya. Nah, maka di sini kalimatnya fa idza ra'aitum dzalika. Jadi kata Nabi, jika kalian melihatnya maka segeralah sholat. Kalau tidak terlihat, meskipun itu terjadi, ya, meskipun itu terjadi menurut ahli falak, itu terjadi dengan sekian hitungan, sekian derajat, tapi tidak terlihat. Kenapa? Mungkin karena hujan ataupun karena awan, maka tidak perlu sholat. Nah, itu kata beliau. Nah, di sini ada ahli ahli astronom, ya, kemudian ahli perakiraan cuaca lah, apa istilahnya, BMK. Itu mengatakan dengan gummah saja, dengan tertutup awan saja, itu sangat susah untuk menentukan kalau itu bisa terlihat gerhana, apalagi kalau hujan. Barusan hujan enggak? Nah, hujan kan? Nah, kalau hujan otomatis tidak bisa terlihat gitu ya, tidak bisa terlihat. Tertutup awan saja susah, apalagi sampai hujan tidak terlihat. Maka tidak perlu sholat, karena kalimatnya idza ra'aitum dzalika. Ra'aitum itu harus terlihat dengan mata. Ya, jadi kalau sesuatu yang terlihat pasti terjadi kaitan dengan gerhana itu. Tapi sesuatu yang terjadi itu belum tentu bisa terlihat karena ada tertutup awan ataupun karena hujan. Nah, kita lanjutkan. Jadi bukan karena ada kabar dari ahli hisab, tidak. Wala biwuqu'ihi fi baladin akharin, dan
tidak pula karena sebagian tempat yang lain itu melihatnya. Jadi sekarang kita di sini tidak melihat langsung karena ada awan ataupun hujan. Di tempat yang lain, mungkin di Tasikmalaya atau di Garut, mereka lihat di tempat itu karena tidak tertutup awan atau tidak tertutup hujan gitu. Maka mereka melaksanakan sholat ya. Nah, di situ ada hikmah tersendiri kenapa Nabi mesti mengatakan fa idza ra'aitum dzalika. Itu hikmahnya. Ya, hikmahnya banyak, salah satunya itu. Maka kita tidak melaksanakan sholat karena di sini tidak terlihat, sebabnya tertutup awan ataupun tertutup hujan. Sedangkan di tempat yang lain sholat karena melihatnya tidak tertutup awan dan juga tidak tertutup hujan. Nah, kita melaksanakan sholat itu bukan karena di tempat yang lain tidak tertutup awan, tidak tertutup hujan, kemudian mereka sholat, kita juga ikut sholat. Karena di Tasikmalaya atau di Garut mereka melihat jelas adanya gerhana, kemudian kita sholat. Makanya saya dulu diajari kalau di pesantren ya, bahkan sebelum masuk pesantren di Tasik itu ada beberapa ulama ahli dalam hal itu gitu ya, ahli hisab, ahli falak. Beliau biasanya kalau terjadi gerhana itu pakai air ya, kalau enggak pakai kaca digitukan ya, sehingga semua jamaah tuh dari beberapa orang dari kejauhan bisa melihat. Terus kata ajengannya, sholat ayeuna dageus katingali cenah ku urang kabeh terjadi. Kalau tertutup keun we cenah da aya hikmahna ieu, kita kumpul kemudian tidak terlihat gerhananya karena tertutup awan ataupun hujan, tapi tetap ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Sodakoh, makanan, cemilan, minuman sudah disiapkan, kemudian kita bisa kumpul. Jarang kumpul seperti ini. Bahkan di sebagian masjid itu kalau sholat 5 waktu tidak ada terjadi gerhana, saeutik nu sholat teh. Tapi ketika terjadi gerhana gimana? Pinuh kayak sholat Jumaah. Sampai ada yang bilang jamaah geus we cenah unggal malam Rebo teh sing jadi we cenah gerhana meh loba nu salat Isya jeung maghrib teh gitu. Nah, padahal kalau lihat status ya antara salat 5 waktu dengan salat gerhana itu mana yang wajib? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu wajib. Salat gerhana itu sunnah muakkadah ya. Sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Kalaupun tidak melaksanakan sebagian orang tidak menjadi dosa ya. Tapi masya Allah gitu. Cuma kalau ukuran para penggiat dakwah bahasanya lain ya. Nya atuh alhamdulillah ku salat 5 waktu teu ka masjid oge ari aya nu terjadi nu sunnah kemudian pada kumpul alhamdulillah, daripada ayeuna salat wajib 5 waktu teu ka masjid aya gerhana ge hare-hare teu ka masjid lebih masalah lagi gitu. Nah, kalau lihat kaidah fikih kan ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh gitu. Sesuatu yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggal semuanya. Ya lumayan lah gitu, ada yang terlaksana gitu. Nah, meskipun tidak bisa, meskipun doa berkuat ya, ya Allah saminggu sakali tesing aya gerhana meh rame masjid. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, banyak hikmahnya meskipun sampai tidak terjadi sholat karena kalimatnya fa idza ra'aitum, jika kalian melihat dengan kedua mata kalian maka fafza'u bis shalah, kata Nabi, segeralah kalian melaksanakan sholat sunnah. Berarti kalau tidak terlihat tidak perlu melaksanakan sholat, tapi berkumpulnya itu banyak hikmahnya meskipun tidak sholat sunnah gerhana ya, karena kalimatnya harus terlihat. Itu biasanya pakai ini Pak, kaca cermin ya, terus keluar ya. Ulama dulu tuh keluar lihat betul karena kalimatnya tadi disiplin ilmunya ro'aitum gitu, langsung lihat begini gitu. Kalau tidak terlihat ya sudah, tidak usah sholat. Tapi ada hikmah lain, bisa kumpul, bisa silaturahim yang kadang jarang-jarang kita kumpul gitu. Maka dalam hal ini yassiru wala tu'assiru ya. Permudahlah umat itu, jangan kau persulit gitu. Jangan kau persulit. Sehingga ketika ada pendapat tetap sholat karena sudah dalam hitungan 0, sekian derajat sudah masuk gitu ya. Yang kata ini enggak karena harus terlihat betul. Ya silahkan saja.
semuanya juga punya dasarnya. Nah, kalau yang kita pelajari dasarnya seperti itu ya. Idza ra'aitum dzalika itu melihat dengan kedua mata kita ya. Kemudian jadi alasannya bukan karena ada informasi dari ilmu para ahli hisab, juga bukan karena di tempat yang lain tidak tertutup awan dan tidak tertutup oleh hujan kemudian mereka sholat dan kita ikut, karena di tempat yang lain juga melihatnya dengan jelas, tidak, tapi harus terlihat oleh kita di tempat kita. Wa qad qala Allahu azza wa jalla, bisa dilihat nanti dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dalilnya dari beliau ya. Dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, kata Nabi, fa idza ra'aitum dzalika fafza'u bisalah, berarti harus terlihat oleh mata kalian. Kata Nabi begitu, fakhuduhu, maka peganglah itu ya, menjadi ilmu dasar, peganglah itu ya, karena kata Nabi seperti itu. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Nabi maka hindarilah, jauhilah. Jamaah rahimakumullah, yang kedua ada seorang ulama pakar fikih Syafi'i, ini terkenal di wilayah Suriah. Suriah itu bagian dari bumi Syam ya, bagian dari bumi Syam. Kalau bumi Syam itu kan Palestina, Jordania, Lebanon, baru Suriah. Nah di Suriah ini negeri yang sangat bersejarah ya, negeri tua yang bersejarah, melahirkan banyak ulama, termasuk Ibnu Katsir dari sana, bahkan ada 900 ya para sahabat kurang lebih yang mereka berjuang memperjuangkan Islam dan mempertahankan Islam bersama umat di sana, itu jumlahnya sampai 900 dan meninggal di sana. Jadi bumi yang penuh berkah ya. Termasuk Ibnu Katsir ya, lahir di sana. Ada salah seorang ulama dari Suriah namanya Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Ya, saya bacakan. Ini agak mempertegas apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz tadi. Walau kanatis syamsu wara'a ghumamin, seandainya matahari itu berada di belakang awan, maksudnya tertutup awan ya, karena mendung. Au gharabat, atau karena mataharinya tenggelam ya. Wasyakka hal kasafat, kemudian timbul keraguan apakah ini terjadi gerhana apa tidak gitu ya. Bisa karena tertutup awan atau mungkin hujan ya. Kata beliau, fala yusolli, maka tidak perlu sholat sunnah. Jadi sholat sunnah gerhana, sholat kusuf itu tidak perlu dilaksanakan. Ini maksudnya baik matahari maupun gerhana bulan. Kenapa? Li'annal asla adamul kusufi, karena ya asalnya gerhana itu memang tidak ada. Ya. Asalnya gerhana itu tidak ada. Ya. Maka ketika tertutup atau mendung tidak perlu melaksanakan sholat. Itu kata beliau. Taib jamaah rahimakumullah. Nah, bagi kita harus tasamuh kalau kaitan dengan fikih ya. Tapi pendirian kita dalam hal itu kembali kepada asal dari sabda Nabi secara dasar, fa idza ra'aitum dzalika. Jadi harus terlihat dengan kedua mata. Kalau tidak terlihat, tidak perlu melaksanakan sholat gerhana. Nah, tadi ada beberapa tempat melaksanakan sholat gerhana. Ya, ada yang macam-macam ya sholat gerhana. Kan kalau normal itu sholat gerhana, ya kemudian selesai sholat gerhana baru nanti ada khutbah ya, khutbah. Khutbahnya itu enggak panjang-panjang, hanya mengingatkan tentang kemahagungan, kemahakuasaan, kemahagagahan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada salah satu di antara dua fenomena itu, baik matahari maupun bulan. Kemudian dimotivasi setelah itu suruh memperbanyak zikir ya, takbir, tasbih, tahlil, tahmid ya, yang sering kita gunakan juga ketika Idul Adha maupun Idul Fitri.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau mau 3 kali juga boleh. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu sudah mewakili tahmid, takbir, tahlil ya. Nah, baru setelah itu dimotivasi juga untuk bersedekah sepanjang terjadinya gerhana itu sendiri sampai lepasnya gerhana. Itu ya, sedekah. Sedekahnya apa saja, bebas ya. Mau uang, tafadhol, mau makanan silahkan, mau minuman silahkan. Bahkan termasuk juga sedekah. Bahkan termasuk juga sedekah, tabassumu kali akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu juga sedekah. Ah Ustaz abdi mah teu gaduh acis, teu gaduh tuangeun nya tos we senyum, lieu kenca senyum, katuhu senyum. Senyum juga ternyata sedekah ya, sampai lepas akhir akhir gerhana ya. Silahkan ya. Nah, itu saja sebenarnya, tidak ada yang lebih dari itu kalau perintah Rasulullah SAW. Taib ayuhal ikhwah rahimakumullah, saya tambahkan untuk memperluas kajian ya kaitan dengan ini. Coba dilihat surat Yunus ayat yang ke-5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Sudah ketemu. Surat 10 ayat ke-5. Huwallazi ja'ala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan asy-syamsa, matahari, diya'an, bercahaya juga mengeluarkan sinar. Wal qamara, wawunya waw ataf, maksudnya walladzi wa huwallazi ja'alal qamara nura. Dan dialah pula Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang telah menjadikan bulan itu memiliki cahaya. Wa qaddarahu, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa? Manazila, tempat-tempat berorbitnya. Jadi wa qaddarahu manazila. Allah Subhanahu wa taala menetapkan tempat orbitnya ya, matahari maupun bulan ya. Hikmahnya apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisaba, agar kalian tahu jumlah tahun dan jumlah hitungan ya. Sehingga kalau kita lihat dalam surat An-Nisa misalkan ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajali. Kalau kalian itu hutang pihutang, catatlah hari, tanggal, bulan, tahun, kapan bayarnya. Nah, itu bisa diketahui karena ada Allah ciptakan wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisaba. Adanya tanggal, adanya bulan dan tahun itu karena ada perputaran matahari di orbitnya itu. Lahirlah ada yang disebut dengan kalender Masehi. Ada bulan juga berputar di orbitnya. Lahirlah ada almanak Hijriyah. Kita tahu kapan waktu sholat, ya selalu bergeser kan. Seperti sekarang subuh ini agak jam 4 kalau di masjid ini, di masjid Riyadul Muttaqin, jam berapa subuhnya? Jam 4 lebih kan? Sedikit ya, lebih sedikit, 5 apa 7 ya. Nah itu beda dengan 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelumnya hampir jam 5 itu. Ya, kan pergeseran itu karena ada orbit tadi ya, sehingga tahu kapan waktu sholat, kapan kita bayar hutang, ada tanggalnya, bulannya, ada tahunnya. Nah, itu hikmahnya. Makanya sering sekali Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari dan bulan itu sebagai sumpah. Seperti tadi, wasyamsi waduhah wal qamari idza talaha. Tidak mungkin semata-mata Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang matahari dijadikan sumpah ya, kecuali di balik itu ada hikmah besar. Nah, salah satunya hikmah tadi seperti di dalam surat yang kita baca barusan, surat Yunus ayat yang ke-5. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Begitu pula dengan matahari itu, banyak orang yang tadinya sakit kemudian dengan wasilah cahaya matahari waduhaha di waktu duha
itu menjadi sehat karena ada ultraviolet, vitamin D untuk perkembangan pertumbuhan tulang ya. Makanya orang-orang dahulu, orang tua ya biasanya wah cenah ieu mempeng waktu duha keneh, biasanya mereka habis sholat subuh tidak pulang, zikir dulu wirid sampai ma'thurat. Nah sudah masuk waktu kemudian mereka suruk isyraq, setelah itu lanjutkan dengan duha, barulah moyan sekejap ya. Sambil ngabubur, kadang juga bikin sampe di belum sambil ngobrol, itu khas sambil siduru kadang ya. Nah itu orang-orang kampung dulu begitu. Nah, kenapa menikmati hikmah kenapa Allah SWT menciptakan matahari dan cahayanya di waktu duha. Begitu pula ibu-ibu yang biasa menjemur pakaiannya, kalau tidak ada cahaya matahari itu tidak akan terasa ada manfaatnya. Cuma sebagiannya suka aral ya, tidak menerima. Kamari hujan, ayeuna hujan, iraha panasna. Dikasih panas asa panas wae nya, keur eueuh cai aya asa hayang hujan, ya, serba salah. Nah, makanya terima saja karena hujan juga anugerah, matahari dan cahayanya juga termasuk anugerah. Tidak semata-mata Allah bersumpah dengan itu, kecuali yang dijadikan sumpah itu kata para ulama tafsir itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Jamaah rahimakumullah, termasuk juga bulan ya, wal qamara nura. Kita komparasikan ada ayat dalam surat Al-Quraisy, kalau masih ingat tafsirnya sudah dipelajari ya. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Di situ disebutkan asy-syita, musim dingin, as-shaif, musim panas. Orang-orang Arab Pak biasa mereka ketika musim panas mereka berangkat ke bumi Syam karena di sana dingin ya. Kalau musim dingin mereka biasa berangkat ke Yaman ya. Nah, faslus shaif musim panas atau faslus syita, perjalanan mereka itu biasanya menunggu di malam hari perjalanan, dan lebih spesial lagi kalau sudah keluar cahaya bulan ya. Kenapa? Ya. Satu, perjalanan kalau di siang hari panas sehingga perjalanan itu misalkan harus ditempuh 20 jam, ditempuh 10 jam, kalau siang hari bisa sampai 20 jam karena panas berhenti. Nah, biasanya mereka melancongnya perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain di malam hari. Nah, dan waktu yang paling spesial itu menunggu keluarnya bulan purnama. Kalau sudah sempurna bulan purnama biasanya tanggal berapa? 14 sampai 17 ya. Wah, ini bulan purnama. Segera mereka kumpulkan keluarganya, kemudian makan-makan, setelah itu mereka berwasiat dan siap berangkat untuk ke tempat yang dituju di malam hari. Ya. Kalau siang hari panas 20 jam, malam hari adem dingin di bawah cahaya bulan, itu paling 10 jam bisa sampai ke tempat itu. Nah, itu juga sebagai renungan ya, tadabur. Ternyata Al-Qur'an Allah firmankan ayat itu tidak sekedar Allah berfirman, Allah bersumpah dengan matahari dan bulan, tidak sekedar bersumpah. Ternyata hikmahnya besar. Begitu pula para pencari hadis dahulu, mereka itu pergi dari rumah mereka dengan menghabiskan perbekalannya, itu perjalanan siang mereka sebentar. Lebih banyak untuk mencari ilmu. Pergi ke satu tempat, kemudian di malam hari perjalanan. Nanti siangnya baru pagi sampai sore mereka menimba ilmu. Nah, malamnya kalau sudah selesai, mereka cari waktu untuk pergi lagi ke guru yang lain. Itu perjalanannya di malam hari. Ya, adem gitu. Jadi perjalanan juga bisa jauh lebih cepat, jauh lebih singkat. Jamaah rahimakumullah. Nah, itu diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan matahari dan bulan. Kemudian sesekali dengan kehendaknya Allah ingin memperlihatkan kemahagungannya, kemahagagahannya dengan kejadian yang tidak umum, fenomena yang disebut dengan gerhana matahari ataupun gerhana bulan ya. Tapi itu saja mungkin
sementara yang dapat kita pelajari, sementara tidak melanjutkan tafsir dari surat Al-Ghasyiyah. Insya Allah yang akan datang mudah-mudahan ada usia, ada waktu kita lanjutkan tafsir dari surat Al-Ghasyiyah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.